Baik, perkenalkan nama saya Reza dan saat ini saya ingin menjelaskan mengenai penggunaan algoritma Dijkstra untuk menyelesaikan shortest path problem. Baik, jadi di sini kita bisa melihat ada graph atau nodes dan bagaimana algoritma Dijkstra ini bekerja, yakni kita pertama memilih satu sumber node acuan dan dari situ kita menuju ke sumber node lain dan kita mencatat jaraknya. Lalu setelah itu kita mencatat keseluruhan jarak node terlebih dahulu, meng-set-nya dengan infinity, dan kita lalu beralih dari node tersebut ke node dengan edge terpendek, dan dari node tersebut kita melakukan hal yang sama lagi, yakni mencari jarak terpendek. Oke, mari contohnya pada graf ini, mari kita tentukan satu sumber acuan ya. Karena kalau dari saya memilih sumber A, maka kita set dulu sumber A ini dengan jarak nol karena dia ini menjadi sumber acuan. Baik, jadi dari sini karena sumber A, karena vertex A ini hanya memiliki dua jalur, yakni ke B dan ke C, dan kita menentukan mana yang lebih kecil ya. Jadi em, sebelumnya kita mencatat dulu jarak dari A ke node lain. Jadi dari A ke C ini 2, kita catat 2. Dari A ke B 3, kita catat 3. Lalu di sini kita menentukan node. Sebelum dari sini kita meng-set node-node lain yang mana tidak memiliki direct path sebagai em, infinity ya. Seperti yang kita lihat, jadi dari A ke D kan tidak memiliki jarak direct path seperti A ke B. Jadi kita set semuanya infinity untuk D, F, dan E karena tidak memiliki direct path. Yang mana infinity ini tuh nanti akan diperbarui seiring waktu ya. Jadi oke, selanjutnya dari A kita pilih C karena C memiliki jarak 2 sementara B 3. Lalu dari C kita kebetulan tidak memiliki jalan lain, jadi kita memilih E karena kita tidak bisa tidak karena tidak ada jalan lain, kita tidak membandingkan em, antara satu vertex dengan vertex lain. Oke, jadi untuk C ini H-nya C ke E X-nya 6, maka kita bisa memperbarui nilai em, E ini dengan 6 ditambah 2, ini 8. Nah, dari sini kita tentunya dari E kita milih F karena lagi-lagi tidak ada jalan. Jadi kita perbarui nilai F ini menjadi 8 tambah 5, 13. Nah, untuk dari F sendiri kita bisa ke A, tetapi karena A ini adalah sumber dan dia itu sudah memiliki nilai 0, yang mana notabene lebih kecil daripada 1, jadi kita tidak perlu memperbarui jarak A. Dan lalu bagaimana dengan D? Jadi sebenarnya ini sudah selesai ya, karena D ini kita tidak memiliki jalan sama sekali ke A dan ini juga menuju ke B, dan maka dari itu untuk D ini dia tetap infinity seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa mencatat hasilnya. Kita catat vertex dan distance. Untuk vertex sendiri kita tidak perlu menulis A karena A itu adalah 0, yang mana dia menjadi acuan. Kita bisa menulis vertex lainnya. Vertex B, C, D, E, dan F. Untuk B adalah 3, untuk C adalah 2, untuk D adalah infinity, untuk E adalah 8, dan F 13. Jadi kira-kira seperti itulah penerapan atau implementasi algoritma Dijkstra pada node, dan ini kita bisa menentukan node apa saja dan mencari distance tiap-tiap node dari satu vertex seperti itu ya. Jadi sekian, ini adalah penjelasan algoritma Dijkstra untuk mencari short path problem, dan terima kasih telah mendengarkan.